Belajar apa di kelas hari ini? Belajar biologi, Miss. Ada gurunya? Ada. Tidak apa-apa, kita ngobrol sebentar. Ya, Bapak bisa aja habis video juga. Oh iya. Ilmi tahu kenapa saya panggil ngobrol di sini hari ini? Ada apa, Miss? Jadi begini, waktu minggu lalu saya masuk di kelas belajar bahasa Inggris, kemudian kita kerja kelompok. Itu saya perhatikan Ilmi kayak tidak nyaman, kayak gelisah, kayak tidak nyaman, kayak tidak semangat. Boleh saya tahu Ilmi ada masalah apa? Sebelumnya makasih ini sudah bertanyakan ini. Tapi sebenarnya saya masih ragu untuk cerita. Tidak apa-apa kalau Ilmi percaya sama Ibu cerita saja, karena di kelas itu saya lihat Ilmi kayak bukan Ilmi yang biasanya, kayak termenung, terus tidak fokus, tidak nyaman. Itu kenapa? Kalau saya cerita begini, Miss, bisa mungkin Miss jangan cerita sama yang lain. Insya Allah Ilmi bisa percaya dulu. Jadi begini, Miss, itu awalnya kan pertama saya dekat sama ada teman cowok di kelas. Terus cowoknya ini kayak sebenarnya banyak yang suka di kelas. Terus lama-lama teman-teman itu pas sudah tahu kalau saya dekat sama dia, langsung mulai bicara-bicara di belakang gitu tentang saya. Terus ada temanku juga di kelas itu, terus tanya, saya bilang, kenapa kalian bicara-bicarakan saya? Terus dia bilang katanya di kelas banyak yang tidak suka kalau kau dekat sama dia. Terus saya bilang, apa masalahnya, kenapa kalian yang lurus? Terus katanya juga sama teman kelas, katanya dia kayak dia suka saja kalau lihat kau sama dia. Mulai dari situ di kelas langsung mulai canggung, terus semakin susah untuk berbaur. Jadi ini masalah karena Ilmi dekat sama salah satu teman di kelas, ya, sehingga teman-teman yang lain kayak cemburu gitu atau tidak senang kalau Ilmi terlalu dekat sama temannya itu. Ada hal lain yang bikin Ilmi tidak nyaman belajar di kelas sejauh ini? Jadi kan ini Ilmi maunya kapan? Siapnya Ilmi kapan supaya bisa ketemu sama teman-temannya? Secepatnya sih bisa, Miss. Jadi kalau saya ketemukan sama teman-temannya, Ilmi maunya bagaimana? Ilmi mau bicara dari hati ke hati sama teman-temannya atau bagaimana? Apa yang akan kita lakukan nanti nih pada saat Ilmi ketemu sama teman-temannya? Mungkin Miss mau tanya dulu sama mereka. Jadi sebenarnya kalian itu kenapa tidak suka begitu sama saya? Terus mau lihat apa yang mereka bilang. Terus mencoba jelaskan. Terus itu lihat responnya mereka gimana. Ilmi yakin kalau saya ketemukan Ilmi sama teman-temannya itu bisa membuat keadaan Ilmi sama teman-temannya baik lagi, terus bisa nyaman kembali di kelas? Sebenarnya sih tidak yakin, Mas, tapi kalau bisa dicoba dulu, karena di kelas ini kondisinya sudah gimana, terlalu kecil kan, jadi saya tidak nyaman. Selain belajar bahasa Inggris, ada pelajaran yang lain yang sejauh ini membuat Ilmi terganggu karena pembelajaran ini, karena keadaan di kelas ini? Ada sih, Miss. Maksudnya sampai ini ditegur sama gurunya, sampai ini bilang kita tuh kenapa tidak fokus belajar. Artinya keadaannya Ilmi sekarang yang membuat Ilmi tidak nyaman di kelas berdampak sama pelajaran Ilmi yang lain. Karena kan sejauh ini baru di pelajaran bahasa Inggris yang saya lihat, siapa tahu berdampak sama pelajaran yang lain. Ada guru yang sempat marah sama Ilmi gara-gara keadaan seperti ini? Ya, sebenarnya kayak ditegur saja, Miss. Karena dulu kan maksudnya sering menjawab, sekarang langsung kayak baru lagi aktif di kelas. Jadi apa yang Ilmi lakukan sama gurunya kalau ditegur seperti itu? Reaksinya Ilmi? Minta maaf, Miss. Tidak ada teguran lain dari gurunya? Maksudnya kenapa prestasi belajarnya Ilmi menurun sampai tidak masuk ke kelas? Iya, Miss. Ya? Lagi. Sekarang Ibu Guru mau tanya, bagaimana perasaan
dengan keadaan seperti ini? Di rumah nih sebenarnya kayak agak stres, terus mulai jarang makan, kayak sedikit depresi gitu, karena kayak sudah tidak nyaman di kelas. Terus saya sudah bicarakan juga sama orang tua. Sebelum itu awalnya orang tua di rumah tegur dulu, kenapa jarang belajar tuh? Terus saya bilang iya nanti saya belajar, tapi kayak mau belajar juga mis kurang fokus pikiran terus kayak kenapa teman-temannya begini. Jadi orang tua sudah sempat marah sama ini gitu. Nah sekarang apa yang Ilmi harapkan setelah selesai percakapannya kita ini? Ilmi yang bagaimana? Dengan harapannya maksudnya dengan bisa ketemu sama teman-teman kelas, bisa bicarakan masalah ini baik-baik, terus bisa suasananya kembali kondusif kayak dulu. Kayak awal-awal itu susah juga mis, karena sebenarnya temanku yang tadi itu sudah berteman dari SMP, jadi kayak gimana ya, kalau beda dia semangat berbau di kelas. Oh jadi Ilmi, kalau Ibu bisa simpulkan Ilmi ini nyamannya berteman sama temannya Ilmi yang ini karena sudah berteman dari SMP. Jadi Ilmi susah berteman sama orang, jadi sama temannya ini nyaman sekali sehingga menimbulkan kecemburuan sama teman-temannya gitu ya. Nah jadi insya Allah setelah ini Ibu Guru atur jadwal ketemu seperti yang Ilmi harapkan. Kita ketemu sama teman-teman untuk bicara diskusikan masalah ini. Semoga setelah ini Ilmi bisa nyaman kembali di kelas, gitu ya? Iya Miss. Oke. Sekarang Ilmi bisa kembali ke kelas. Nanti saya kabari kapan Ilmi kita ketemu sama teman-teman, gitu ya? Terima kasih Miss sudah mendengarkan Iya. saya sampaikan. Sama-sama. Apa kabar ya, Bes? Baik, Miss. Bagaimana belajarnya hari ini, seminggu terakhir ini? Baik-baik saja, Miss. Lancar Ada seperti masalah, jelas? ya. Abas tahu apa alasannya Ibu Guru panggil ngobrol hari ini? Belum tahu, Miss. Mungkin bisa dijelaskan. Itu dia. Jadi begini, berdasarkan apa yang Ibu Guru amati, terus laporan dari beberapa guru bidang studi bahwa Abas ini belakangan ini sering terlambat, terus ulangannya banyak yang anjlok nilainya, terus ada beberapa mata pelajaran bahkan yang Abas belum kumpul tugasnya. Sudah berapa kali pertemuan. Jadi saya mau tanya, apa alasannya? Kenapa bisa menurun drastis prestasi belajarnya Abas di 2 minggu terakhir ini? Kalau untuk apa namanya, Miss? Dalam pembelajaran ini saya mulai turun begitu. Alasan yang saya tangkap ini, Miss, kenapa saya bisa turun drastis dalam proses pembelajaran? Mungkin salah satu contohnya karena ada kegiatan di luar sekolah ataupun di dalam sekolah. Salah satu contohnya untuk di luar sekolah itu seperti pencaksilat. Kalau misalnya di dalam sekolah itu seperti organisasi. Karena kebetulan juga saya dipilih menjadi ketua MPK SMA Negeri 2 Raha. Jadi mungkin hal tersebut, tapi dari saya sendiri saya tidak mau menjadikan organisasi ini sebagai alasan saya mengganggu proses pembelajaran ini. Oh, jadi yang membuat Abas tidak konsentrasi belajar di kelas karena terlalu sibuk kegiatan di luar, ditambah dengan ada kegiatan tambahan yang Abas di sekolah sebagai ketua MPK. Terus ada hal lain yang bisa mengganggu ritme belajarnya Abas sampai menurun drastis ini Abas. Bahkan ada pelajaran yang tugasnya belum Abas kumpul sampai hari ini. Ada hal lain selain hal itu? Mungkin kalau dalam keterlambatan pengumpulan tugas ini karena kelalaian saya, antara ada rasa malas ataupun lupa. Malas Atau lupa. Ya. Terus apa yang Abas mau lakukan untuk menyusul ketinggalan belajarnya ini sama tugas-tugas belajar yang sering beberapa kali tidak kumpul? Saya berharap, Miss, semoga untuk pembelajaran kedepannya ini saya bisa lebih fokus lagi, karena saya sadar di sini saya sudah kelas 12 akan meninggalkan sekolah ini, jadi saya harus lebih serius lagi dalam belajar
dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan tidak menjadikan organisasi itu sebagai alasan malas belajar. Terus sejauh ini bagaimana usahanya Abbas untuk sama guru-guru bidang studi yang tugasnya belum Abbas kumpul, udah ada komunikasi sama guru-gurunya atau bagaimana? Untuk sejauh ini barusan beberapa guru, saya berbicara kepada guru-guru mata pelajaran mengumpul tugas yang terlambat dengan alasan juga kalau ingin memberikan hukuman saya tidak masalah karena ini merupakan juga kelalaian saya dalam keterlambatan tugas ini. Terus apa yang akan Abbas lakukan setelah kita berbicara ini? Mungkin setelah berbicara ini mungkin saya bisa lebih membagi waktu saya untuk organisasi, untuk belajar ataupun kegiatan-kegiatan lain yang akan saya lakukan. Kalau ibu guru boleh tahu, Bas sudah cerita sama orang tuanya terkait hobi minatnya Bas ini, terus terpilihnya Bas sebagai ketua PK di sekolah tahun ini? Sudah, kalau untuk hobi saya itu saya kira orang tua saya sudah tahu dari saya SMP, karena kebetulan juga dari hobi saya itu pernah saya ikut pertandingan sampai nasional. Jadi hobi ini hobinya Abbas dari kecil. Ya, saya bukan kecil lebih ketika SMP. Sudah sering ikut kejuaraan. Bagaimana belajarnya dulu di SMP? Dengan hobinya Abbas ini kan pasti sering latihan. Kalau SMP tidak terlalu terganggu dengan kegiatan minat saya ini. Terus kalau untuk organisasi ini bagaimana? Ini memang keinginannya Abbas sejak dulu mau terlibat dalam organisasi ini atau mau cari pengalaman atau bagaimana? Mungkin ada beberapa alasan, Miss. Salah satu domainnya yang kita ambil itu alasan saya ingin mencari pengalaman dalam berorganisasi agar terbiasa di luar misalnya kayak perguruan tinggi supaya ada dasar dalam berorganisasi. Jadi Abbas mau ikut organisasi mencari pengalaman gitu. Termasuk sangat ini. Terkait dengan keterlambatan tugas-tugas yang Abbas sudah kumpul sama guru mata pelajarannya, bagaimana tindak lanjutnya sejauh ini yang Abbas lakukan sama guru-gurunya? Mungkin saya akan ketemu lagi dengan guru mata pelajaran dan minta waktu kepada gurunya supaya saya bisa mengumpul tugas yang terlambat itu. Dan semoga juga saya bisa bagi untuk kedepannya saya bisa bagi waktu saya untuk belajar, untuk berorganisasi dan untuk hobi saya. Oh iya. Pada saat Abbas ketemu sama guru-guru bidang studinya, respon yang Abbas dapat dari guru bidang studinya sejauh ini bagaimana? Alhamdulillah respon mereka juga baik semua, karena mereka rasa juga saya itu di kelas baik, tidak ada masalah dalam proses pembelajaran yang di kelas juga. Apa yang mereka ajarkan, setiap apa yang mereka sampaikan saya amati dengan baik, saya tanggapi dengan baik. Yang mungkin dari hal itu yang membuat mereka kalau saya jadi kalau ibu bisa simpulkan, masalah yang Abbas hadapi sekarang adalah susahnya memanajemen waktu antara hobi, organisasi, sama belajar sekolah. Jadi setelah diskusi kita hari ini, Ibu berharapkan Abbas sudah bisa membagi waktu dengan baik, seperti yang Abbas bilang tadi. Jadi harus komitmen, tidak boleh lagi, harus ada skala prioritas, yang mana yang utama, yang mana semuanya penting, semuanya bagus, tapi harus manajemen waktunya yang lebih rapi lagi, gitu ya. Jadi saya harapkan setelah ini Abbas lebih konsisten, lebih prioritas, supaya tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dirugikan untuk dirinya sendiri. Saya tunggu perkembangan baiknya setelah komunitas kita hari ini. Setelah ini Abbas harus lebih rapi dalam manajemen. Oke?